komandan batalion. Aktif di terjun payung. Terus terjun payung. Iya, ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Selamat datang di podcast Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Dan saat ini kita bicara santai dengan Pak Pembina. Nah, jadi kalau di BNKP Jakarta ini ada namanya Pembina Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Nah, saya juga bingung sebenarnya kenapa kayaknya pembina ini nggak semua bisa jadi pembina pemuda, karena ada yang udah jadul nggak mungkin jadi pembina pemuda, ya kan? Pasti ada pilihan pada syarat terbesit mungkin siapa tadi yang milihnya itu. Oke, jadi kita bicara santai dengan Pak Pembina Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Jadi nama aslinya itu adalah Leader SD Daily. Saya nggak tahu nanti panjangnya apa. Oh gitu. Kan gue jelasin, salah. Oke. Nah, tapi biasanya kami panggil dia Abang ama Jos atau Pak Jos gitu ya. Nah, siapa nama aslinya kita dengar. Tapi sebelumnya itu saya akan jelaskan ke teman-teman. Sebelum kita ambil video ini, kita sudah mengikuti prokes COVID, terkait COVID ini. Dan sebelum tadi kita masuk di ruangan ini juga nggak banyak. Sebelum kita tadi masuk kita udah cuci tangan gitu ya. Kita udah cuci tangan, dan saya pikir kita nggak masalah kalau kita buka masker ya. Jadi biar penontonnya juga bisa lihat dengan jelas gitu ya. Ngapa diangkat aja Pak Jus? Ini intro iklan. Oke, jadi cepet ya. Ya, nggak apa-apa, cepet aja nggak apa-apa. Nah, oke, silakan Pak Jos. Jadi teman-teman penonton ini sebenarnya bukan hanya Komisi Pemuda BNKP Jakarta. Oke. Memang sebagian besar pemuda Nias, tapi ada juga yang penonton yang di luar BNKP Jakarta, di luar Jakarta lainnya. Tapi yang saya lihat memang banyaknya itu nonton di teman-teman pemuda yang dari Nias gitu. Nah, silakan Pak Jos. Nama aslinya tadi gue salah. Jadi kayaknya nggak banyak yang tahu sih nama aslinya ya. Orang kan taunya leader doang soalnya. Oke. Jadi nama sih panjang, Leader Dermawan Soli Daily. Oke. Dan banyak nggak tahu sebenarnya di antara nama panjang itu ada nama Niasnya, ada bahasa Niasnya loh. Iya, betul. Jadi Leader, bahasa Inggris ya, pemimpin Dermawan Indonesia. Soli Daily. Soli ini sebenarnya bahasa Nias. Ya betul. Orang berpikir tuh Soli, tapi sebenarnya Soli ini dipecah. Soli. Ada suara gitu. Ada suara. Gitu. Bukan Solideo atau apa, tapi Soli. Ada suara. Jadi ini pemimpin yang dermawan yang punya suara. Bersuara, mewartakan dari gitu. marga, nggak bisa diganggu. Oh gitu ya. Ya, tapi di teman-teman di kampus, di tempat kerja, saya biasa dipanggil LD. LD. Oh gitu. Jadi L sama D. Ya dulu kan kalau pas jauh amat. Ya dulu kan biasanya kalau kita dulu kan kepanjangan nih nama nih. Iya. Jadi singkat aja LD. Orang tahu LD. Jadi kalau ketemu siapa di mana pasti LD, pasti orang mikir ini si leader. Leader Daily, LD, Leader Daily. Oh gitu. Itu asal usul nama. Ini pasti ada tujuan orang tua kali ya. Tapi saya lihat dengan namanya itu kayaknya persis gitu dengan namanya. Dulu ya ceritanya dulu kayaknya Babe itu lagi training leadership. Oke. Mungkin ada inspirasi ya, leader. Terus ada kakek. Ya semua kontribusi lah, semua pengen ngasih nama ya, jadi panjang namanya. Gitu. Leader Dermawan Soli Daily. Tapi biasanya nama itu melekat betul. Jadi artinya apa arti namanya itu pasti melekat di orangnya itu gitu. Nama membawa rasa. Iya, nama betul ya. Nama bisa juga disebut nama itu doa sebenarnya. Iya. Jadi kalau orang tua ngasih namanya apa, jadi orang tua sebenarnya dia pengen anaknya itu jadi ini apa yang dia namain itu. Belum pernah sih ketemu nama leader deh. Coba lu Google deh. Gitu ya. Google leader, nama orang pasti
Kayaknya nggak ada deh, gue nggak pernah ketemu namanya orang leader. Tanah Hugo paling. Iya. Orang justru mikir waktu kenalan pertama dipikir leader itu title kan. Oh leader siapa, pemimpin siapa? Ternyata namanya leader. Wah bagus juga kata orang. Tapi orang karena kepanjangan namanya panggil LD aja. Oh gitu. Ngetopnya sih LD lah. Oh gitu. Oke Pak Jos, daily sebenarnya kita tahu lah di orang Nias kalau lihat marganya itu pasti kita tahu asalnya dari mana. Tapi secara pribadi sebenarnya saya nggak tahu asal persisnya di mana. Kalau daily itu rata-rata di Nias Barat kan? Nias Barat. Persisnya di mana Pak Jos? Oh ya pas di ibu kota sekarang. Kalau ibu kota kabupaten itu Onolimbu. Jadi kakek itu dulu ada ini guru pertama ya, kepala sekolah pertama SD di Lahumi ya, di Lahumi itu ini kakek. Jadi itu sih jadi bawaannya karena kakek itu guru, jadi semua itu memang sangat concern ke pendidikan. Jadi bapak bahkan adik-adik bapak itu banyak jadi guru sekarang nih, karena memang gitu. Kakek itu memang guru awal-awal lah di Nias Barat, belum kabupaten ya Lahumi. Itu masih Nias dulu. Nias. Ya. Hanya kita semua lahir di Medan. Makanya kalau bicara logat Nias mungkin kadang-kadang orang aneh mungkin logat Niasnya. Makanya saya pengen tanya sebenarnya kok bisa beda gitu ya. Maksudnya tuh sama kayak saya kan mungkin karena lahir di Nias, besar di Nias, jadi kita juga mau gaya-gaya apa namanya logat-logat Jakarta kayaknya nggak bisa gitu ya kan. Pasti muncul aslinya. Tapi memang nggak bisa disembunyiin, tapi itu suatu kebanggaan menurut saya sih ya. Jadi kita pantas itu begitu. Jadi ya? Kita lahir di Medan. Jadi gini. Bapak dulu tahun 60-an sudah di Medan. Jadi nikah, tapi nikah ke Nias biasa lah ya. Nah, orang Nias pasti balik ke Nias. Nah, nikah di Nias, tapi ibu ditinggal di Nias. Tahun 60. Tahun 60-an persisnya nggak tahu ya. Tapi kan tadi Bapak katanya guru ya? Kakek guru. Oh, kakek yang kakek guru. Okay. Nah, Bapak sekolah di ini sampai kerja di Medan, terus pulanglah ke kakak itu pertama 68, berarti mungkin sekitar 67 mungkin nikah atau 68 ya, nikah di Nias. Terus tapi mama itu ditinggal di Nias. Bapak balik lagi ke Medan. Jadi ditinggal 4 tahun nih nyokap ini di Nias. Itulah kenapa anak pertama lahirnya Nias. Setelah 4 tahun dijemput kita ke Medan. Jadi semua 4 anak terakhir semua kelahiran Medan. Nah kita semua kelahiran Medan. Gitu. Pantas logatnya tuh nggak ada logat. Nah awal sih nggak bisa bahasa Nias lah, nggak bisa bahasa Nias kita. Gitu ya. Nah baru ini kita bicara ini ya dari awal. Jadi ya begitu baru tahun 83 bapak itu pindah ke Nias. 83. Tapi kita masih di Medan. Nah terus nanti baru pelan-pelan kita dibawa ke Nias Medan, ke Nias. Jadi saya ini walaupun SD di Medan, tapi lulus SD-nya di Nias. Tamatnya di Nias. Tamatnya di Nias 86. Iya. Ya itu jadi SD, SMP, SMA di Nias, SMP Bumawar, SMA Saverius. Gitu. Jadi di Nias lah baru belajar bahasa Nias. Berarti umur berapa itu dulu? Waktu pindah ke Nias? Kelas 5 SD. 6 tahun lah ya. Enggak, 8 tahun lah ya. 8, kelas 5 SD. Enggak lah. Lulus SD kan harusnya kan 2000. Masuk SD tahun umur berapa? Kalau saya masuk SD itu 8 tahun. Ketuaan. Pokoknya lulus SD itu 8 tahun. Lulus SD itu 86. Buset, gue lahir di situ deh. Lulus SD 86, lulus SMP 89, lulus SMA 92. Oke, saya masih SD di situ. Ya, jadi baru belajar bahasa Nias itu di tahun pas pindah ke Nias. Baru tahu bahasa Nias di situ ya. Itu baru ini. Tapi kan dulu bapak itu ini ya. Dia concern banget sama kita supaya bisa tahu tentang Nias. Jadi waktu kita masih di Medan, setiap libur panjang, masih ingat itu, pasti kita dibawa ke Nias. Dan dibawa ke Niasnya bukan ke Gunung Stoli, ke kampung. Gitu. Ke kampung. Jadi ngalamin pasti pakai kapal itu kapal Agape. Ya kan? Terus ke Lahumi itu. Masih jalan kaki. Itu ngerasain, jadi tinggal di kampung itu ngerasain gimana orang istilahnya mamilo ya. Terus manawake nguras ikan. Manawake tahu.
ke ladang itu bapak itu dulu ngajarin tuh loh. Kita ngerasain gimana tinggal di kampung. Kenapa dia begitu? Nah itu mungkin, tapi aku sih ngerasain positifnya, kita jadi bisa tahu tuh loh kehidupan di kampung gimana. Dan kita enjoy banget. Jadi kita enjoy banget tuh. Betul. Waduh, ngerasain kita di sawah hujan-hujanan, di Nose kan. Wah, kita ngerasain nguras ikan, kakek itu nguras ikan. Jadi kita ngerasain gimana hidup di kampung. Jadi bapak itu ngajarin lihat situ mungkin ya. Jadi gitu kita sampai sekarang bisa cerita ke orang-orang, wah pernah ngalamin. Oke, berarti SMA-nya itu di Xaverius kan? Xaverius. Berarti kuliahnya di? Nah, baru 92 lulus ke Jogja. Oke, Jogja. Ke Jogja. Di mana? Di UPN. Jadi UPN Veteran Yogyakarta, Teknik Pertambangan. Teknik pertambangan ya, satu-satunya masih ada teknik pertambangan. UGM aja nggak punya pertambangan dulu itu ya. Jadi hanya 2 yang punya teknik pertambangan, ITB sama UPN. Oh gitu. Nah sekarang sih UPN udah negeri. Berarti lulus tahun? Lulus ini kalau ditanya lulus ini agak susah nih. Bahasanya dulu gini, namanya tambang itu terkenal dengan jadi dulu zaman aku itu belum ada SKS. Biar ini ngopi dulu dong. Agak susah nih mengingetin nama lulusnya nih. Gue tahu perasaannya. Jadi gini, UPN itu sampai diistilahkan ya UPN ya, Universitas Payah Naik. Payah Naik kan. Dulu. Karena belum ada, nggak pakai SKS. Oh gitu. Nggak pakai SKS. Semester. Bagaimana ya? Jadi per paket. Oh. Jadi kita ada ujian negara, ada ujian ini, dan kita waktu itu karena afiliasi ke ITB, jadi ketua jurusan ITB sama ketua jurusan UPN itu 1 orang. Jadi kita ngerasain lah zaman feodal lah, istilah kita dulu, zaman feodal. Jadi nggak ada yang zaman itu ya, nggak ada yang lulus 5 tahun. Nggak ada. Ya memang karena S1 dulu itu kalau dia udah disebut S1 lu S1 gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Iya, apalagi teknik ya, teknik pertambangan di sini. Jadi kita sebenarnya secara teori udah selesai tahun ke 3,5-4 tahun udah selesai secara teori. Tapi di ujungnya tugas praktek kita kan harus ke tambang. Terus kita harus pindah ke Bandung. Ini bisa nganggur berapa lama kita tuh loh. Gitu. Terus sistem paket. Jadi misalnya ada 5 mata kuliah ujian negara, 4-nya A, satunya nggak lulus, harus ngulang, nunggu 1 semester lagi. Oh itu yang bikin lama. Itu yang bikin lama. Jadi nggak salah lah jadi kita di kampus jadi aktivis. Oke, berarti tidur di kampus jadinya. Berarti dengan penjelasan seperti itu kita udah paham lah ya. Sekarang kita tanya. Jadi jangan tanya berapa lama lulus. Enggak, yang saya tanya itu adalah tahun berapa lulus. Bukan berapa lama. Jadi sebenarnya sebenarnya sih nggak inilah tahun 98 lulusnya. Oh ya, jadi 6,5 tahun. Tapi baru benar-benar keluar dari kampus itu tahun 99. Oh. Maksudnya tuh benar-benar keluar itu seperti apa sih? Iya, benar-benar angkat kaki dari kampus. 99 pun 99 akhir. Bukan 99 awal, 99 akhir. Jadi berarti selesainya tahun 98 gitu ya. Benar-benar keluar dari kampus 99. Jadi gini, jadi lulus ujian negara pendadaran itu 98, bulan Mei 98 udah lulus. Tapi karena kita ini udah ketuaan di kampus, jadi kayak nggak betah loh, maksudnya masih pengen di kampus. Jadi hari-hari itu masih di kampus, hari malas lah cari kerja lah. Ngapain sih cari kerja itu loh? Ngapain sih, sini aja dah. Nah itu aja. Itu ada teman datang tiba-tiba, bro itu ada lamaran di perusahaan ini. Males bilang itu males. Jadi tidur di kampus di sekretariat organisasi kan. Udah lu bikinin lamarannya, dia bikinin lamaran. Dia bikin tes, ya gua lulus, dia nggak lulus. Sampai sekarang dia akhirnya ya paling dia ngajak-ngajakin, dia maksa-maksain. Oh gitu. Jadi memang aduh. Akhirnya diterima gitu di perusahaan itu. Nggak terima, gue yang terima. Oh iya, ya maksudnya bagus ya. Oh gitu. Ya dulu sibuk banget di kampus, dulu memang aktif banget ya. Aktif di organisasi resimen mahasiswa. Di resimen mahasiswa sampai jadi komandan batalion. Aktif di terjun payung. Terus terjun payung, iya ini bukan kaleng-kaleng gitu. Kan?
di terjun payung. Terus di bela diri di boxer, tarung derajat. Terus ya biasalah agama tetap kita lah. Unit kegiatan mahasiswa Kristen. Begitu ya. Sebagai anggota kalau di situ di agama. Tapi kita, memang ada ininya ya sih. Apa namanya? Ada fungsinya nggak sih? Maksudnya tuh banyak ikut organisasi di kemahasiswaan itu. Karena kan rata-rata saya lihat ya, memang nggak semua sih ya. Iya. Saya pernah ketemu dulu di kampus saya. Banyak sibuk banget di organisasi, tapi saya duluan lulus dari dia. Iya. Tapi menurut Pak Jos ada nggak sih fungsinya itu? Pastilah, pasti. Iya. Saya selalu bilang ya kalau kita bilang kesaksian ya, kalau saya selalu bilang mahasiswa plus ya, mahasiswa plus organisasi. Oke. Ya, plus organisasi. Oh gitu, oke. Artinya fungsinya adalah soft skillnya. Jadi kita kan untuk belajar organisasi ya di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di mata kuliahnya lah ya. Kurikulum nggak ada di mata kuliah. Kita belajar bikin proposal, jadi panitia, jadi apa. Ya di situ. Jadi ya saya sih bisa kasih statement, saya bisa sampai sekarang ini, sampai bisa diterima kerja nih gara-gara aktif di mahasiswa, bukan karena kuliahnya. Kalau IP sih jangan ditanya IP, ya kan? Tapi malah yang interview itu malah nanya tentang kegiatan ini itu loh. Nah itu. Tapi sebenarnya gini loh, Anda pernah saya tanya itu ya. Memang ada beberapa perusahaan yang nanya IP lu berapa dulu. Ya. Ada relevansinya nggak sih di situ? Ya IP kan hanya untuk awal saja kan. Tapi begitu kita mulai masuk, IP nggak dipikirin lagi, nggak ada pengaruhnya IP. Oh gitu. Apa sih sekarang kan aktualnya kan begitu di dunia kerja kita kan bersaing dengan siapa aja. Dulu waktu saya interview ngisi daftar hadir kan, nama ini terakhir ada IP berapa. Wah yang lainnya dari mana-mana 3,5, 3,7. Gue sendiri yang IP-nya di bawah 3. Tapi yang bisa bertahan ya IP di bawah 3 ini. Jadi artinya bahwa IP itu sebenarnya tidak menjamin gitu. IP nggak menjamin. IP kan hanya untuk syarat, lo bisa memenuhi syarat untuk dipanggil. Untuk dipanggil untuk interview. Jadi kalau IP rendah itu belum tentu kita generalisir ya. Maksudnya kita artikan bahwa ini ini maksudnya bodoh lah gitu ya. Enggak juga gitu. Justru waktu jadi semua ini bisa didengar semua orang nih jadi ya. Saya itu dipanggil interview pertama bukan karena IP, tapi karena hasil psikotesnya. Oh gitu. Oke. Tapi gini deh, yang paling ditakuti mahasiswa yang baru lulus nih sekarang ya, banyak gitu ya. Kalau kita searching di Google, jadi keyword yang paling banyak dicari orang itu adalah jawaban. Ketika itu di wawancarai oleh pewawancara gitu dari itu apa gitu ya, apa maksudnya tuh ada nggak sih kuncinya gitu ya. Jadi ketika lu bilang jawabannya ini gitu ya, lu akan diterima. Ada nggak gimana? Jadi ya mungkin nggak bisa disamakan ya zaman saya dengan zaman sekarang ya, nggak bisa disamakan. Dulu zaman itu memang sih IP dipersyaratkan. Betul. Tapi waktu itu si perusahaan yang meng-hire saya waktu itu memang awalnya dia melakukan psikotes. Bukan screening IP dulu. Oh gitu. Kebalik ya berarti ya? Kebalik, dia psikotes. Karena mereka akan mencari siapa sih yang punya potensi, altitude-nya bagaimana. Nah, dari ratusan yang tes, psikotes loh ya. Ternyata hanya 7 orang yang dipanggil. Buset. Termasuk gua. Ya. Padahal IP-nya kayaknya nggak ditanya kan. Nah, IP-nya ditanya waktu dipanggil interview, disuruh ngisi daftar hadir deh. Begitu. Nama satu ini terakhir IP berapa ditulis. Tapi begitu mereka masuk ruang interview, IP nggak ditanya. Tapi yang penting apa sih sebenarnya yang dilihat kalau sekarang ya mungkin kalau posisi sekarang sering interview orang gitu. Jawaban yang Pak Jos harapkan itu apa sih sebenarnya? Jadi artinya bahwa ketika mahasiswa nih sekarang yang baru-baru lulus, jawaban mereka ketika untuk mengambil hati interviewer itu apa sih sebenarnya? Oh, oke. Jadi gini deh, aku cerita setelah sekian tahun, akhirnya aku di posisi meng-hire orang. Ya, betul. Posisi meng-hire orang. IP kan untuk syarat lah ya. Oke, saya sih menyerahkan syarat itu kepada HRD. HRD nyerahin ngasih nama ini shortlist ini yang sudah di screening.
muncul lah. Tapi pada saat kita interview sebenarnya kan kita lebih melihat ke kemampuan soft skill orang itu gitu loh. Jadi pertanyaan yang paling mendasar apa? Apa nilai plus kamu? Oh. Jadi gini loh, orang kan yang namanya IP 33 itu banyak. Ya. Tapi betul. Dari IP-IP ini siapa yang bisa menjual kan? Betul. Nah pasti kalau aku nanya pasti backgroundnya dia. Oh. Kamu punya pengalaman apa? Kalau pengalaman di kuliahan, ya semua orang punya lah ya. Standar lah ya. Tapi apa nih plusnya dia? Nah biasanya kalau saya menggali orang, interview orang, saya akan gali di situ. Akan kelihatan nih orang yang hanya kampus, perpustakaan, kos, itu doang nih alurnya dia. Tapi kampus dia aktif di organisasi, jadi panitia ini itu pasti akan beda. Karena saya juga lebih mudah mendevelop orang yang punya pengalaman interaksi dengan orang lain daripada orang yang hanya dia di kampus, dia di lab, nggak ketemu orang banyak. Sementara kita di dunia kerja, kita menghadapi orang, menghadapi mesin, betul, ya kan, menghadapi dinamika di sekitar pekerjaan. Ini perlu orang-orang yang udah biasa menghadapi hal seperti itu. Dan biasanya kan ilmunya kan ada di organisasi, bukan di kampus. Nggak ada mata kuliahnya di kampus. Nggak ada di kurikulum. Nggak ada, gitu. Ya saya ngalamin lah interview dulu. Aduh, bagaimana sih mereka nanya-nanya pertama itu banyak. Tapi mungkin Pak Jos dulu waktu pertama di interview gitu ya, pernah nggak sih mikir, oh ini dia bakal tanya dan jawaban saya ini. Karena kan maksudnya tuh gini loh, gue percaya bahwa dulu Pak Jos jawabannya itu adalah apa adanya. Iya. Ya kan, bukan dia ada-adanya gitu ya. Iya. Jadi waktu bikin CV nih ceritanya nih, bikin CV kan, namanya lulus kuliah kan CV-nya apa sih? Gak ada pengalaman kerja kan? Nggak ada. Tapi CV saya itu panjang banget. Kenapa? Jadi panitia ini, ketua ini. Itu penting ya? Banyak itu di CV ku. Masuklah ke mereka kan, interview nih. Pertanyaan pertama yang paling saya masih ingat sampai sekarang ya. Ditanya ini sama yang interviewer. Kamu pernah mimpin berapa orang? Saya langsung jawab, saya apa adanya kan. Saya pernah mimpin 2.000 orang. Kaget semua lu. Kapan lu kok jadi pernah mimpin 2.000 orang, baru lulus kuliah mimpin 2.000 orang? Lah, saya pernah jadi ketua ospek. Mahasiswa baru sebanyak 2.000 orang. Oh iya, langsung masuk akal lah ya. Masuk akal kan, saya nggak ada apa adanya. Tapi itu jadi titik poin penting mereka masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena langsung ditanya, oke, kalau gitu kamu gimana solving problem dengan bawahan, atasan yang selevel? Betul. Nah, kita kan bisa cerita gimana kita ngatasin mahasiswa baru yang sensitif. Gue pernah ngadapin mahasiswa baru dari Timur. Itu kan waktu itu masih ini kan. Itu agak susah. Saya harus bisa handle dia. Gimana ngadapin dosen yang mensupervisi kita selama ospek. Itu kan atasan kan? Betul. Terus level, gimana kita menghandle tim kita, teman-teman kita, tim kepanitiaan. Ini kan pengalaman penting yang kita nggak bisa dapat di kampus, tapi kita dengan aktif kita bisa cerita dong. Jadi karena Pak Jos sudah mengalami itu, jadi Pak Jos bisa cerita gitu ya. Iya, nah ini mungkin tip lah ya. Tip buat yang mau ngelamar kerja. Kita akan mudah loh membaca orang yang ini dia bener lakuin atau tidak, atau hanya ngebol. Kita bisa baca lah orang yang kita kan pasti cari realnya, faktanya. Jadi sedapat mungkin lu harus bisa cerita apa yang benar-benar lu lakuin. Tapi kalau lu ngarang itu bisa ketahuan, kita kejar pasti nanya terus. Tadi kan baru interview orang nih di atas tadi nih tentang sekretariat kan, gua kejar, ternyata false semua. Bukan, dia lu nggak. Kalau mau ketawa aja. Sampai gua nanya aja dia judul skripsinya aja, dia bisa lupa gitu loh. Itu kan simple. Gitu. Ini cerita inilah awal-awal gimana kenapa bisa jadi ini kan berawal dari situ. Kita di develop di kampus kan. Berarti belajar itu nggak penting loh. Penting lah. Penting ya? Itu belajar itu kan pertama kita kan harus membahagiakan orang tua yang sudah memberi kita kuliah. Orang tua itu sudah banting tulang untuk bapak itu sampai jual tanah segala macam kan.
kita kan wajib membahagiakan mereka kan. Ya. Enggak, maksudnya tadi tuh mengejar IP itu loh tadi. Ya, IP kan itu syarat untuk kita bisa memasuki dunia kerja. Itu syarat doang, ya? Administratif yang buat kita ini. Tapi kalau kita punya soft skill yang bisa meyakinkan, percayalah kita pasti akan laku di mana aja. Udah, kita nggak usah ragu. Artinya teorinya penting, tapi soft skillnya itu jauh lebih penting. Itu penting karena aktualisasi di lapangannya butuh soft skill. Lu nggak perlu begitu lu kerja, namanya mata kuliah kimia, fisika, matematika itu nggak dipakai. Iya benar. Iya kan? Nggak dipakai. Tapi nanti begitu kita kerja kita akan di training. Memang sih ada relevansinya dalam membentuk pola pikir ya. Nah, tapi kan begitu aktual kita akan di kerja kita akan menyesuaikan dengan itu. Gitu ya. Oke. Berdasarkan hasil riset gitu ya. tim kreator ngopi lagi nih. Saya lupa ya. Gak tau nih kopinya kok ada semutnya. Biasanya kopi kan gak ada semutnya coy. Oke lah. Oke. Berdasarkan hasil riset gitu ya. Ini saya pikir idaman atau jawabannya itu adalah ditunggu-tunggu oleh beberapa pemuda gitu. Oke. Terutama teman-teman yang masih bekerja begitu ya. Oke. Pernah jadi karyawan teladan. Gimana sih ceritanya? Apa karyawan teladan apa seperti apa sih itu? Gimana itu? Bukan karyawan teladan sih. Gimana itu? Enggak, dulu kan kita kan di tambang ya. Oke. Namanya di tambang ya, saya kan dari awal ya masuk sebagai engineer. Oh. Waktu itu ya masih graduate program ya, graduate development program engineer. Ya dari bawah sebagai engineer, ya mulai dari kerjanya nginput sampai seterusnya, sampai akhirnya saya sampai di level tertinggi di tambang. Oh. Itu namanya kepala teknik tambang. Oh, oke. Ya, masih umur 30-an tuh jadi kepala teknik tambang. 30-an udah ya, kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang itu kita membawahi satu tambang. Ya sekitar 3.000 orang lah itu yang kerja di tambang ini. Oke. Itu di level topnya di tambangnya ya. Nah, biasalah namanya kita kan tetap harus report ke pemerintah. Nah, waktu itu ada dapat best of the best kepala teknik tambang. Oh. Itu prosesnya berapa tahun itu, Mas? Itu dapat itu 2011. Masuk itu dulu di perusahaan itu tahun 2000. 2000. 2011 itu dapat itu. Jadi kepala teknik tambang 2009. 9 tahun lah ya. 2009 ya. Lama juga berarti ya. Lama kan dari level engineer, senior engineer tuh supervisor. Terus superintendent tuh head departemen. Oke. Superintendent baru set manager, kepala teknik tambang. Lama juga berarti ya. Ya. Dan gimana ceritanya kok bisa yang terbaik itu gitu? Enggak lah, maksudnya ya kita kan melakukan apa yang seharusnya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, target tercapai, pas ada evaluasi, ya dikasih achievement, penghargaan tuh. Gitu. Ya saya sih biasa-biasa aja. Itu hanya kebetulan waktu itu kita dinilai kalau di tambang kan KPI-nya kan zero accident, nggak ada accident. Terus kita program safety, produksi tercapai segala macam. Nah itu menjadi indikatornya. Nah pas waktu itu memang kita dapat yang terbaik. Di tambang. Dulu waktu bekerja di situ itu apakah itu tujuannya atau gimana sih? Atau mengalir aja? Karena memang udah tugas saya kerjain. Ini penting juga ya. Ini buat pemuda nih. Betul. Jadi penghargaan itu apakah tujuan kah apa gimana gitu? Jadi gini, waktu itu saya dibentuk dari awal ya, masuk tambang sebagai engineer, masih culun gitu ya, belum tahu apa-apa, masih culun. Tapi karena saya ada bekal di organisasi, ya pertama kita nggak pernah nolak kerjaan. Ya. Namanya dulu kan, namanya engineer, dia pasti akan berhubungan dengan engineering, main plan. Sampai perencanaan, costing segala macam. Nah, tapi kan ada orang yang, wah, gua engineering hanya mikir engineering,
Ya, betul. Nah, padahal kan sebenarnya kan di tambang itu kan ada, ya sama lah seperti personel ya. Ada engineering, ada environmental, ada safety, ada processing. Nah, betul. aku masih ingat itu, baru tahun-tahun pertama, pertama kerja ada demo. Oke. Demo Dayak di tempat kita kerja. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan. Oke. Waktu demo, karena demo semua karyawan disuruh pulang. Tinggal, tapi gue lihat di ruangan manajer saya masih tinggal di tempat. Waduh, gue lagi mikir, wah ini manajer gue masih di sini, kenapa gue harus pulang? Dia masih butuh kalau butuh apa-apa dia pasti butuh orang gitu. Dan waktu itu saya mutusin saya stay. Tinggal. Pada saat demo itu. Dan gak lama memang pas demo kan banyak harus diberesin. Ada alat berat yang harus dijagain segala macam. Nah memang pas manajer saya langsung lihat, wah ini ada sesuatu. Di ruangan kantor nggak ada orang, tinggal saya sendiri. Saya disuruh handle. Nah terus ada kejadian lain, ada kecelakaan yang berhubungan dengan ya safety otomatis ya. Ada fatality, meninggal. Saya memang kalau mikirnya engineering, saya ngapain mikir itu? Ada orang safety yang mikirin. Tapi saya inisiatif lah. Saya akan bantu itu. Padahal itu bukan job desk-nya. Nah, akhirnya kan saya ngerti, tapi kan saya dapat ilmu baru nih. Ya. Karena saya ikut terlibat di situ, ngerti gitu. Dapat ilmu baru dan ini kan yang mengisi kita, Nah, ini sambil berjalan saya diajak bicara engineering, diajak bicara safety, saya ngerti. Diajak bicara soal environmental, soal community development, saya ngerti. Nah, ini kan sebenarnya kita harus ya di awal kita jangan pernah, saya saran ke teman-teman deh, ke anak pemuda, jangan pernah menolak kerjaan apapun itu karena di setiap hal yang baru kita dapat ilmu baru kan. Betul. Dan itu free kan, nggak bayar, free, lu tinggal ikutin. Karena gini Pak Jos, saya beberapa punya ketemu orang gitu ya, karyawan gitu ya. Jadi kalau di kantoran itu dia nggak mau sama sekali ngerjain punya orang, karena yang dia pikir kalau itu gua kerjain, gua tahu sebenarnya ngerjain itu. Tapi kalau gua kerjain nanti gua disuruh lagi, salah lagi, padahal gua ada kerjaan gitu. Gimana itu Pak Jos? Dia itu kerugian besar buat dia karena dia kehilangan kesempatan untuk belajar hal baru. Nah ini pengalaman pribadi nih. Dengan begitu saya tidak menolak kerjaan, malah saya berinisiatif, proaktif ya. Ini karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak muda lah. Proaktif. Jadi begitu kita jangan pasif, jangan apatis. Ada hal baru kita apatis. Jadi, ini kerjaan orang nih, gua nggak mau handle. Nah itu dia tuh. Jadi artinya jangan hanya terfokus pada job desk yang diberikan gitu. Iya. Tapi ya itu, maksudnya gimana sih caranya supaya teman-teman yang sedang bekerja sekarang, teman-teman pemuda gitu ya, gimana caranya menghilangkan itu? Karena sebagian besar ya, saya ketemu dengan kantor-kantor, ya dia betul-betul hanya ngerjain job desk-nya itu. Jadi sama sekali dia nggak mau ngerjain. Nah itu dia, perlu motivasi kuat lah. Jadi mudah-mudahan dengan podcast ini ini kan pengalaman pribadi, saya ngalamin sendiri bagaimana ternyata bersikap proaktif itu bisa membawa hal yang positif buat diri kita gitu loh. Nggak ada ruginya deh. Betul. Ruginya mungkin capek doang, tapi kita mendapat hal yang baru, ilmu baru. Dengan saya proaktif, saya jadi tahu ilmu itu, saya kenal dengan orang yang menghandle itu, saya bertambah teman, networking tambah. Betul. Nah ini jadi bekal. Jadi contoh waktu saya naik jenjang ke tingkat lebih tinggi. Dengan kita di posisi lebih tinggi, kita harus tahu semuanya kan? Betul. Nah, karena saya sudah punya pengalaman handle ini itu, saya bisa cerita. Sepanjang lu nggak bisa cerita, lu berarti bohong. Lu nggak pernah ngalamin kok. Betul. Lu ngalamin investigasi tentang kecelakaan. Lu ngomong cuap, lu bisa Google tentang itu. Tapi kan lu nggak ngalamin. Jadi kalau kita ngalamin sendiri, menghandle sendiri, lu bisa cerita dengan confident, dengan yakin. Saya ngalamin, saya bisa handle. Apa masalahnya, apa solusinya, apa action plan berikutnya, kita bisa ngomong, bisa ngalir. Gitu ya. Nah ini saran buat teman-teman deh, bersikap proaktif itu salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap pemuda.